Zania terbatuk mendengar ucapan Malik, dan hal itu kembali membuat Malik merasa tegang. Tak lama lagi tuan mudanya itu pasti akan mereok pada dirinya karena telah membuat istri kesayangannya tersedak. Setelah memelototi Malik, David dengan segera mengambilkan air minum untuk sang istri. Membantu Zania untuk minum hingga Zania merasa lebih baik. "Malik," seru David. "Maaf tuan muda, saya tidak tahu kalau perkataan saya, Nyonya menjadi terbatuk," ujar Malik. "Kamu itu tahu sikon nggak kalau mau ngomong?" tanya David. Makanya mas jangan galak-galak, semuanya juga karena mas kok." "Loh kok karena mas?" "Karena mereka takut sama kamu mas, jadinya Malik minta pindah meja untuk makan." "Iya kan asisten Malik?" tanya Zania. "Tidak begitu Nyonya muda. Saya hanya tidak mau mengganggu waktu Nyonya dan juga tuan muda berdua, iya kan Layla?" ucap Malik mencari bantuan pada Leala untuk memperkuat pendapatnya. "Iya Nyonya, seperti itulah maksud kami, kasihanilah kami yang jomblo ini," ujar Layla dengan berani, tapi dia sama sekali tidak melihat ke arah David, tapi hanya berfokus pada Zania. "Memangnya kenapa? Apa kalian tidak nyaman? Sayang, biarkan saja mereka makan di meja lain. Bagaimana kalau mereka tidak bisa mencerna makanan mereka dengan baik saat duduk di meja yang sama dengan kita?" tanya David. "Kenapa bisa begitu? Entahlah, tanyakan pada mereka berdua," lanjut David tanpa menatap keduanya, padahal dirinya sangat tahu bagaimana sifat Malik yang sebenarnya. Pria itu adalah salah satu pria yang introvert yang ia kenal. Dunia Malik hanya berpusat pada apartemen, kantor, dan pekerjaan, dan dirinya, pria itu sangat jarang berinteraksi dengan orang lain. Selain dirinya, jadi dia sangat tahu kalau Malik tidak akan merasa nyaman saat makan di hadapan orang lain, apalagi istrinya, bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak biasa. "Tidak ada apa-apa Nyonya muda, hanya ingin saja," jawab Malik seadanya. "Ya sudah, nggak apa-apa, kalau kalian mau makan di meja lain. Biar aku makan saja dengan Mas David di sini. Layla, kamu juga mau pindah?" Tanpa menunggu lama Layla langsung menjawab pertanyaan Zania dengan sebuah anggukan cepat, meski Zania lihat makanan Layla pun sudah hampir habis dari piringnya. "Ya sudah, ikut saja sama asisten Malik," sambungnya. Layla tersenyum cerah menampakkan deretan giginya yang rapi, tanda sangat senang dengan perintah yang diberikan oleh Zania. Tanpa menunggu lagi, mereka berdua pun akhirnya mencari tempat yang nyaman untuk mereka jadikan tempat mereka duduk. Akhirnya bisa makan dengan nyaman juga, celutuk Layla pada asisten Malik. "Kamu kenapa bisa merasa nyaman saat pindah? Bukankah kamu sangat dekat dengan Nyonya muda?" tanya Malik pada sepupunya itu. Mas nggak tahu aja, bukan sama Zania, Nyonya muda maksud aku. Tapi sama tuan muda, mana bisa aku menelan makanan dengan baik, kalau berada di hadapannya wajahnya itu sangat menyeramkan dan aku tidak mau mati karena tersedak. Untungnya aku tidak memesan bakso, kalau nggak bagaimana kalau aku keselak biji bakso, kan bisa viral tuh di berita seorang wanita cantik mati karena keselak biji bakso, canda Layla. Malik menampakkan senyum tipisnya mendengar celotehan Layla yang tidak masuk akal. Ia tahu kalau Layla hanya bercanda, tapi apa kata Layla itu memang benar adanya, karena tuan muda mereka itu sangat menyeramkan dilihat dari segi manapun. Namun di balik itu semua, Malik juga sangat bersyukur karena akhirnya tuan mudanya yang dingin dan kaku itu sudah mendapatkan tambatan hati yang sangat dicintainya dan juga terlihat baik hati dan ramah terhadap siapapun. Saat bersama dengan Zania, Malik melihat banyak perubahan yang dialami tuan mudanya itu. Salah satunya pria dingin itu bisa bersikap hangat. Farah berniat untuk mengunjungi kantor Gamma hari ini.
Pagi tadi dirinya tidak sempat berpamitan saat Gama berangkat ke kantor karena dirinya yang bangun kesiangan. Gama pun tidak membangunkan dirinya. Pria itu pergi begitu saja ke kantor meninggalkan dirinya dalam keadaan masih tertidur pulas. Sebaiknya aku mampir saja ke salah satu resto kesukaan Gama untuk membelikannya makan siang, biar nanti kami bisa menikmati makan siang itu bersama. Ucapnya pada dirinya sendiri. Farah pun melajukan mobilnya menuju resto yang ia maksud. Kali ini ia ingin membuat surprise pada Gama dengan kedatangannya ke kantor Gama. Ini kali pertama ia datang lagi ke kantor Gama dengan status yang berbeda. Farah sudah berangan-angan besar kalau dirinya akan disambut dengan hormat di kantor Gama karena dirinya adalah istri dari pemilik kantor itu. Dengan perasaan senang, Farah turun dari mobil dan berjalan hingga sampai di restoran yang tuju. "Mas Gama," seru Farah saat menangkap sosok Gama yang sedang duduk di sebuah meja yang berada di pojok dekat dengan jendela restoran itu. Siapa wanita yang sedang makan bersama Mas Gama? Apa dia partner kerja Gama? Tanyanya dalam hati. Apa aku samperin saja ya? Tidak bagaimana kalau itu adalah rekan kerjanya, dan kedatanganku akan mengacaukan kerja sama mereka. Farah terus bergumam kecil pada dirinya sendiri, menimbang-nimbang apa yang akan dia lakukan. Tidak ingin mengganggu Gama dan wanita yang dianggap Farah sebagai klien wanita itu. Farah akhirnya keluar dari restoran itu dan memilih menunggu Gama di mobilnya saja. Selang hampir 1 jam menunggu, Farah pun melihat Gama dan wanita itu keluar dari restoran sambil berbagi tawa. Terlihat jelas kalau wanita itu bergeleyutan mesra di lengan Gama. Keduanya tidak terlihat seperti dua orang yang sedang melakukan kerja sama, tapi lebih terlihat sebagai seorang pasangan. "Mas Gama, jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku? Kamu bermesra-mesraan dengan wanita lain di luaran tanpa sepengetahuan aku. Tapi tunggu, sepertinya aku mengenal wanita itu, dia Siska. Jadi kamu sudah mengkhianati aku dengan berselingkuh dengan suami aku. Dasar perempuan jal asterisang," umpat Farah. Wanita itu terus menggerutu dan juga mengomel melihat kemesraan yang diperlihatkan oleh Gama dan juga Siska, sekretaris Gama. Dia tidak menyangka kalau ternyata Siska, wanita yang ia sarankan pada Gama untuk menggantikan dirinya sebagai sekretaris Gama, karena dirinya yang sudah berhenti dari pekerjaannya sebab keguguran. Tapi ternyata wanita itu telah berani menggoda suaminya. Tanpa Farah sadari apa yang dilakukan Siska tak jauh berbeda dengan apa yang dia lakukan dulu. Kini hukum tabur tuai itu perlahan-lahan mulai menghantui kehidupan Farah, namun wanita itu belum juga menyadarinya. Farah mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang sama dengan laju mobil Gama. Dia tidak ingin kehilangan jejak Gama dan juga wanita-wanita itu. Dia ingin mengikuti mereka. Ingin tahu kemana kedua makhluk itu akan pergi. Ini bukan jalan ke kantor, mau kemana mereka? Ujarnya mulai tak enak. Hotel untuk apa mereka ke hotel? Sudah sejauh apa hubungan mereka berdua sampai Mas Gama membawa wanita itu ke hotel? Farah mencengkeram setir mobilnya dengan kuat. Amarahnya mulai membuncah ketika melihat Gama dan Siska saling bergandengan tangan memasuki lobi hotel bintang 3 itu. Farah semakin yakin kalau di antara kedua makhluk itu pasti memiliki hubungan yang lebih dari hubungan seorang bos dengan bawahannya. Farah tidak bisa berbuat apa-apa kali ini, tapi dia bersumpah akan membuat wanita itu membayar apa yang ia lakukan padanya. Siang hari di sebuah kafe tampak seorang wanita sedang duduk di hadapan Tuan Vano, sambil terus menatap wajah pria itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seseorang yang selama ini dianggapnya sudah tidak ada, tapi kini justru duduk di hadapannya dengan kondisi tubuh yang sangat baik dan juga masih terlihat sangat gagah di usianya yang tak lagi muda. "Jadi ini beneran kamu, Van?"
Aku sama sekali tak percaya jika ternyata kau masih hidup. Ucap Bu Tamara pada pria itu. Tuan Vano tersenyum kecil menanggapi perkataan yang keluar dari mulut Tamara, sahabat sejati dari mendiang istrinya Citra yang selama ini menjadi salah satu orang yang selalu melindungi Zania anaknya dari kejahatan dan tipu daya Wahyudi. Tamara selalu menjadi penyelamat diam-diam dari Zania, hingga putrinya itu bisa terhindar dari obsesi jahat Wahyudi pada anaknya. Ternyata kecurigaan mereka selama ini benar, Wahyudi terobsesi pada Zania hanya karena pria itu tidak bisa mendapatkan dan menjadikan Citra istrinya. Ya, ini aku Devano Narendra, apa kamu sudah lupa padaku hanya karena kita tidak bertemu setelah bertahun-tahun? Ujarnya balik bertanya. Tidak seperti itu, aku hanya kaget saja, kenapa kamu bisa hidup kembali? Padahal aku melihat dengan jelas saat kamu dikuburkan ke liang lahat. Ujar Tamara. Ceritanya panjang Tamara, singkatnya alhamdulillah aku bisa selamat dari kecelakaan itu karena orang-orangku dengan cepat membantuku keluar dari mobil itu sebelum mobilnya terbakar, dan aku koma beberapa tahun dan juga harus rela kehilangan ingatanku akibat insiden itu. Setelah aku berhasil memulihkan tubuhku, alhamdulillah aku bisa kembali mendapatkan ingatanku dan dengan segera mencari keberadaan Citra, dan aku baru tahu jika ternyata aku memiliki putri yang sudah beranjak dewasa yang duduk di bangku SMA, tapi aku begitu terpukul ketika melihatnya harus berjuang mati-matian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, padahal jika dia mau Zania bisa mendapatkan semua apa yang dia mau, tanpa harus bekerja keras. Tapi para bajingan itu dengan tega memperlakukan putriku sebagai seorang pembantu, dan mereka dengan tak tahu malu menikmati harta yang bukan milik mereka. Jelas Vano pada Tamara. Aku mengerti dengan apa yang kau rasakan Van, sebagai orang tua kita tidak bisa melihat anak kita menderita dalam kehidupannya, itulah sebabnya, orang tua akan melakukan apa saja untuk membahagiakan anak-anaknya. Tapi kau tahu Van, Zania adalah gadis dan juga wanita yang kuat serta tangguh, di saat wanita seusianya menikmati masa remaja mereka untuk bersenang-senang. Tapi berbeda dengan Zania, dia lebih memilih untuk bekerja keras demi meraih cita-citanya. Aku sangat salut pada semangatnya yang dimiliki oleh Zania, semangat yang tidak pernah hilang dari jiwanya, demi suatu keberhasilan yang ingin ia dapatkan di masa depan tanpa campur tangan orang lain, yaitu dengan usahanya sendiri. Jelas Tamara. Iya, aku tahu kalau anakku itu adalah wanita yang tangguh, tapi aku juga ingin berterima kasih padamu karena telah mau menolongnya dan juga melindungi dirinya selama ini. Aku sangat tahu kalau diam-diam kamu selalu menjaganya dalam diam. Dan aku sangat senang dengan hal itu. Aku yang awalnya cemas dengan kehidupan Zania tanpa orang tuanya, menjadi sangat lega ketika tahu dari orang-orangku, kalau kamu selama ini selalu memantau keamanan dan juga keselamatan Zania. Kamu juga sudah beberapa kali mengagalkan usaha Gama dan juga Wahyudi untuk berniat jahat padanya. Sahut Vano. Dari mana kamu tahu semua itu? Dari orang-orangku, saat ingatanku kembali, aku mulai mencari keberadaan mereka, dan saat aku menemukan anakku. Saat mereka melaporkan hasil pengintaian mereka, ternyata mereka menemukan ada beberapa orang yang selalu mengikuti Zania kemanapun dia pergi. Aku meminta mereka untuk menyelidiki. Orang-orangku menangkap salah satu anak buahmu dan menginterogasinya, dan kami terkejut ketika dia berkata kalau dia adalah orang suruhanmu untuk melindungi Zania. Aku merasa lega juga senang, ternyata kamu masih begitu peduli pada keluarga kami, bukan hanya pada Citra, tapi kamu juga melindungi anaknya. Terima kasih Tamara, aku tidak bisa membayar budi baikmu yang telah kamu lakukan pada kami, terima kasih sekali lagi. Ujar Tuan Vano tulus. Tidak, jangan berkata seperti itu, sebelum Citra meninggal dia sudah menitipkan Zania padaku dan bagiku itu adalah amanah yang harus aku lakukan,
dan setelah aku menerima dan menyanggupi amanat itu maka Nia sudah menjadi tanggung jawabku dan aku tidak bisa mengabaikan hal itu begitu saja. Zania sudah aku anggap sebagai anakku sendiri Van, dan aku akan selalu melindunginya semampu yang aku bisa. Tapi sekarang aku tidak perlu khawatir dan cemas lagi, karena Zania sudah mendapatkan pria yang sangat baik dan juga hebat. Aku yakin dia bisa menjaga Zania. Ucap Tamara lagi. Iya, aku juga berpikir demikian. Jika suatu saat nanti aku dipanggil oleh Allah untuk menghadap dirinya, maka aku tidak perlu cemas lagi, karena aku yakin jika Nia sudah berada di bawah perlindungan pria yang tepat. Sambung Vano. Tapi Van, kita belum bisa senang begitu saja, selama kita belum mendapatkan kepastian dari keputusan sidang tentang hukuman apa yang akan didapatkan oleh pria itu. Dia itu adalah pria yang sangat licik dan juga jahat. Aku takut meskipun dirinya berada di penjara, dia masih bisa melancarkan aksinya untuk membalas dendam. Aku sangat mengenali sifat Wahyudi yang tidak akan bisa puas sebelum apa yang diinginkannya tercapai. Aku rasa dia masih memiliki backingan di luaran sana yang sangat kuat dan berpengaruh. Buktinya belum seminggu Gama dibuat pusing dengan terpuruknya kondisi perusahaan mereka. Tapi hanya dengan sekali kunjungan, Gama bisa berhasil mendapatkan dana yang sangat besar yang digelontorkan oleh pria misterius yang mereka tidak bisa mengetahui siapa pria itu. Ucap Tamara. Kamu tenang saja Tamara, jangan cemas karena David sudah menyelidiki tentang hal itu. Dan aku yakin kalau David sudah punya rencana sendiri untuk masalah backingan Wahyudi ini. Yang jelas apapun yang akan dia lakukan mereka tidak akan bisa mengeluarkan Wahyudi dari penjara. Ujar Tuan Vano penuh keyakinan. Kamu terlihat yakin sekali Van. Ya, aku sangat yakin karena orang yang bekerja sama dengan David untuk membongkar semua jaringan-jaringan besar Wahyudi adalah orang yang sangat hebat. Jawabnya. Oh ya. Siapa orang itu? Tanya Tamara penasaran. Dia ada di sana. Tunjuk Tuan Vano pada sesosok pria yang tengah berjalan dengan gagahnya ke arah mereka berdua dengan senyum kecil yang selalu menghiasi wajah pria itu. Senyum yang tidak pernah bisa Tamara lupakan dari dulu hingga saat ini, meskipun statusnya sudah menjadi seorang istri. Mulyono. Lirih Tamara. Hai Tamara, apa kabar? Sapa Mulyono saat dirinya sudah berada di hadapan Tamara dan juga Vano. Kamu? Ya, ini aku. Tamara menetapkan Vano dengan dahi berkerut. Maksud kamu dia yang membantu kamu? Itu artinya kalian masih bersama selama ini. Itu artinya kamu tahu kalau selama ini Vano masih hidup, tapi kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Tanya Tamara. Jangan salahkan Mulyono Tamara, karena aku yang meminta agar dia merahasiakan tentang diriku. Ucapnya. Aku masih tidak mengerti, banyak hal yang tidak aku mengerti, aku bingung bertanya dari mana. Tapi di kepalaku terasa banyak pertanyaan yang mengganjal, apa bisa kalian menjelaskannya kepadaku? Tuntut Tamara meminta penjelasan pada kedua pria itu. Biar Yo saja yang memberikanmu penjelasan. Aku ada janji bertemu dengan menantuku hari ini. Ujar Vano beralasan. Dia hanya ingin memberikan waktu kepada Mulyo dan juga Tamara untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi, tidak apa-apa, semua yang ingin kau tahu Mulyo punya jawabannya. Potong Vano sebelum Tamara menyelesaikan ucapannya. Wanita itu akhirnya pasrah, ia menuruti perkataan Vano, karena ia tidak punya pilihan lain lagi. Setelah kepergian Vano, kini tinggallah Tamara bersama Mulyo, keduanya saling diam. Tamara menatap Mulyono dengan mata berkaca-kaca, mulutnya gemetar menahan tangis saat keduanya terpaksa bertemu lagi setelah tahun-tahun yang kelam. Suasana yang tadinya nyaman, kini berubah menjadi canggung. Kepahitan dan kegetiran yang mereka rasakan di masa lalu, yang hingga kini masih menggantung di antara mereka,
sebuah kenangan yang tidak kunjung bisa mereka lupakan. Tuan Vano, dengan maksud tertentu, telah mempertemukan mereka sekali lagi, mungkin sebagai kesempatan untuk penyelesaian atau sebagai penebusan dari kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh keduanya yang harus mereka hadapi lakukan saat ini juga. Jantung Tamara berdegup kencang, tidak tahu harus merespons seperti apa atas rencana takdir ini, sementara Mulyono tampaknya juga bergulat dengan rasa tak nyaman yang sama. Keduanya kini terjebak dalam labirin emosi yang belum terurai, sebuah pertemuan yang tidak mereka duga akan sebegitu mengoyakkan hati. Belum ada yang berniat untuk membuka suara, Tamara dan Mulyo masih betah dengan keterdiaman mereka, hingga beberapa menit kemudian, Mulyo membuka suaranya karena tidak betah dengan suasana canggung yang terjadi di antara mereka berdua. Yo, panggil keduanya secara bersamaan. Kamu duluan saja, kamu ingin mengatakan apa? Ujar Bu Tamara pada pria itu. Tidak, kamu saja dulu. Aku hanya ingin bilang, kapan kamu akan memulai menjelaskan semuanya padaku? Jadi waktu itu, Mulyo mulai bercerita dengan suara pelan, matanya tak lepas menatap Tamara. Itu di awal ketika mobil Tuan Vano terguling, karena ditabrak oleh sebuah truk besar, katanya, menelan ludah, seraya memulai kisah perjuangan seorang Devano Narendra yang akhirnya bisa selamat dari maut. Setiap detail cerita terlukis jelas di wajah Mulyo, sukacita, duka, serta penuh nuansa penuh emosi. Tamara, yang menyimak, sesekali mengernyitkan dahi, tersenyum pilu, bahkan matanya berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak menyangka, jika kita hidup seorang Devano begitu sangat tragis, itu semua akibat ulah dari Wahyudi, pria yang tak berhati. Tak ada satupun momen yang terlewat dari kisah yang diceritakan oleh Mulyono, dari pertarungan hidup Devano hingga pria itu bisa kembali bertemu dengan putrinya, Zania. Aku tidak menyangka jika ternyata Vano mengalami banyak kejadian yang sangat menyedihkan seperti itu. Ujarnya. Iya, tapi aku bersyukur beliau bisa melewati semuanya dengan sangat baik. Ujar Mulyo. Terus kamu kemana selama ini? Apa kamu sedang berada di negara M, bersama dengan Vano selama masa pemulihannya? Tidak. Aku tidak pernah kemana-mana. Jawab Mulyo semakin menambah tanya di otak Tamara. Kalau begitu kamu menghilang kemana selama ini? Atau kau sedang menjalani masa-masa bahagia bersama wanita itu?